Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Fassago menjadi sedikit ragu-ragu. Menggunakan teknik nubuat besar sekali lagi, bagiku itu bukanlah hal yang mustahil, tetapi kekuatan vitalku mungkin bisa berakhir sebagai akibatnya, dan juga, aku tidak bisa secara langsung membuat prediksi tentang Long Hao Shen, tetapi hanya pada masa depan ras kita saja, ucap Fassago. Meskipun dia tidak langsung menolaknya, itu hanya bisa dianggap sebagai penolakan. Kaisar Dewa Iblis melambaikan tangannya. Saudara ketiga, jangan dengarkan omong kosong Bao. Karena kamu yakin nasib ras kami telah diubah pada saat itu, tidak ada lagi kebutuhan untuk prediksi lagi. Hanya saja, kita harus menyelidiki masalah ini, dan mencari tahu apa tujuan akhir manusia itu, ucap Feng Xiu. Bao menyatakan dengan tegas, tapi ayah, aku juga tidak tahu mengapa, tetapi aku memiliki firasat, bahwa Long Hao Shen benar-benar masih hidup, ucap Bao. Penampilan The Demon God Emperor menjadi sangat marah. Cukup, jangan terlalu keras kepala. Kamu bukan paman ketiga kamu, bagaimana mungkin kamu bisa memahami sesuatu dalam firasat? Teriak Feng Xiu. Ekspresi Bao langsung berubah, ketika dia berhenti berdebat soal itu. Dengan waktu yang tepat, Huang Suo menyatakan, Yang Mulia, aku akan segera menyelidiki tujuan manusia, dan hal-hal yang berkaitan dengan kuil besar, ucap Huang Suo. Baiklah, ucal Kaisar Dewa Iblis sambil mengangguk, lalu menyatakan kepada Dewa Iblis Bintang. Lalu saudara ketiga, kamu bisa kembali tambahnya. Baik Yang Mulia, ucap Fassago yang menerima dengan hormat, dan pergi bersama Huang Suo. Kaisar Dewa Iblis perlahan-lahan berdiri, dan menatap Bao. Kita harus ingat, bahwa meskipun ada keraguan di hatimu, itu tidak berarti bahwa kamu harus mengucapkannya. Kamu terutama harus menghormati Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang, ucap Feng Xiu. Bao berdiri dan bergabung dengan sisi Kaisar Dewa Iblis. Ayah, dengan kultivasi kamu, bahkan semua Dewa Iblis lainnya bergabung, itu tidak akan cocok untukmu. Kenapa ada kebutuhan untuk itu, tanya Bao. Demon God Emperor mendengus dingin. Kamu tidak tahu apa-apa. Aku secara alami akan memberitahumu segalanya ketika aku membiarkanmu berhasil ke posisi Kaisar Dewa Iblis. Yang perlu kamu ketahui saat ini adalah, bahwa untuk Demonkin kita, setiap Dewa Iblis tunggal adalah makhluk penting, terutama Iblis Bulan dan Iblis Bintang. Selama kita bertiga berdiri di sisi yang sama, kita akan memiliki kekuatan untuk dengan tenang menghadapi krisis apapun. Baiklah, aku akan pergi ke pengasingan mulai besok dan seterusnya. Urusan istana Kaisar Iblis akan diserahkan kepada kamu. Oh iya, mengenai penyelidikan tentang Yueye, apakah ada berita? Tanya Feng Xiu. Bao menggelengkan kepalanya. Belum. Dia telah menghilang beberapa tahun yang lalu, dan tidak memperlihatkan sedikit pun jejaknya. Tetapi aku telah menemukan, bahwa beberapa pembuat onar telah meningkat secara bertahap di wilayah iblis kita. Berdasarkan informasi orang dalam, mereka tampaknya merupakan organisasi yang berkelompok di tengah penghematan daya secara terus-menerus. Namun, mereka sangat terorganisir, dan akarnya sangat dalam, tapi aku masih menyelidikinya, jawab Bao. Feng Xiu tersenyum cuek. Hanya beberapa badut yang gelisah. Tidak perlu takut. Jangan terlalu memperhatikan hal ini. Kultivasi kamu adalah hal yang paling utama. Ayah tahu tentang kemajuan kamu dalam beberapa tahun terakhir. Ketika aku keluar dari pengasingan ini, aku akan memberi kamu lebih banyak hal untuk ditangani. Ayah berjanji kepada kamu, bahwa ketika kultivasi kamu telah melampaui Dewa Iblis Bulan, posisi Kaisar Dewa Iblis akan menjadi milik kamu, ucap Feng Xiu. Ekspresi Bao berubah, tetapi dia segera menundukkan kepalanya. Ayah, kamu berada di musim semimu sekarang. Perlombaan kami masih membutuhkan petunjuk kamu, balas Bao. Feng Xiu dengan tenang menyatakan. Tidak perlu memalsukannya di depan aku. Kamu ini persis seperti aku di masa lalu. Kamu bisa pergi, dan ingatlah, dalam periode pengasingan ini, kamu tidak boleh mengganggu aku apapun yang terjadi, apa kamu mengerti, ucap Feng Xiu. Baik ayah, jawab Bao, lalu berbalik dan pergi. Melihat sosoknya yang pergi, Kaisar Dewa Iblis tersenyum dingin, lalu bagaimana dengan hubungan orang tua? Di depan otoritas, semuanya akan menjadi sia-sia, gumam Feng Xiu.
Mencapai titik ini, wajah tampan yang penuh kesucian itu tiba-tiba melintas di benaknya, dan menyebabkan dia tanpa sadar menjadi linglung ketika dia bergumam, "Anakku, apakah kamu benar-benar masih hidup?" Gumam Feng Xiu. Tepat ketika Kaisar Dewa Iblis masih bingung apakah Long Hao Shen masih hidup atau tidak, dia sudah memimpin krunya ke markas kuil kesatria di Dragon Resisting Mountain Pass. Dengan Dragon Resisting Mountain Pass di depan matanya, dia tidak bisa untuk tidak bergerak dengan emosi. Dia akhirnya kembali, tidak hanya bertemu ibunya, tetapi juga bersatu kembali dengan ayahnya setelah waktu yang sangat lama. Sejak tahun itu hingga sekarang, sudah 10 tahun dia tidak bertemu dengan ayahnya. Tahun itu, ia secara pribadi menyaksikan ayahnya menggunakan tahta ilahi dan pembantaian ilahi. Sekarang setelah lebih dari 10 tahun telah berlalu, waktu reuni mereka telah tiba bersamaan dengan waktu untuk mendapatkan persetujuan tahta ilahi. 6 sayap di belakang punggungnya menghilang, dan Long Hao Shen adalah orang pertama yang mendarat di Dragon Resisting Mountain Pass. Mungkin karena belasan tahun dihabiskan untuk mengenang tentang ayahnya, pada saat kedatangannya, dia tidak bisa membantu, tetapi bersiul ke langit untuk waktu yang lama. Para kekuatan besar lainnya yang kembali dari kuil kesatria, dan juga anggota pasukan pemburu iblis secercah harapan yang cerah dengan sengaja tertinggal. Long Hao Shen saat ini bukan hanya karakter yang menentukan untuk kuil kesatria, tetapi juga ketua aliansi yang baru. Bahkan dengan usianya yang masih muda, dia sudah membuktikan dirinya kepada para kesatria ini dengan kekuatannya. Suara mendesis jernih segera muncul dengan damai, dan mengeluarkan perasaan riang. 6 sayap Long Hao Shen kemudian menghilang saat ia mencapai kota Dragon Resisting Mountain Pass dalam sekejap. Sebelum kedatangan mereka, berita tentang kepulangannya telah tiba di kuil kesatria sejak lama, dan saat ini, para kesatria berpakaian lengkap keluar di dinding kuil kesatria. Menghadapi pendaratan Long Hao Shen, mereka semua melakukan penghormatan paling standar untuk menyambut ketua aliansi baru mereka. Seorang lelaki jangkung berdiri di tengah-tengah pintu masuk, wajah tampan dan tegap, serta pundaknya yang lebar, serta memiliki penampilan yang sangat tajam. Ketika tiba-tiba melihat sosok emas yang tiba-tiba itu, tatapannya menjadi semakin riang. "Hao Shen," ucap Long Xingyu. Sosok emas yang datang entah dari mana, itu segera melemparkan ke dadanya dalam sekejap, ketika keduanya saling berpelukan. "Ayah," balas Long Hao Shen. Suara Long Hao Shen agak menggigil, dan memiliki perubahan besar bahkan dalam nada suaranya. Bagi siapapun, ayah mereka adalah idola di masa muda mereka. Selain itu, siapa ayah Long Hao Shen itu? Dia adalah pemilik tahta ilahi Doom and Slaughter, seorang kesatria ilahi adjudikasi dan pencobaan, Long Xingyu, dari kuil kesatria. Bakat asli yang luar biasa dari generasinya, dan juga seorang retribusi Knight yang sangat kuat. Ayahnya selalu menjadi kebanggaan Long Hao Shen. Jauh di dalam hatinya, dia selalu membidik dan mengejar bayangan tinggi ayahnya, yang terus mendorongnya melangkah ke depan. Sebagian besar upayanya ditujukan untuk membuat ayahnya mengakui dirinya sendiri. Bahkan pada hari ini setelah 10 tahun kemudian, ketika bertemu ayahnya kembali, kekaguman masa kanak-kanak itu melonjak lagi, saat ketua aliansi yang baru ini meneteskan air matanya. Perawakan Long Hao Shen tidak lagi berbeda jauh dari ayahnya. Ayah dan putranya sama tingginya, dan sama-sama kebanggaan kuil kesatria. Semua kesatria memberi hormat kepada mereka, serta Long Tianying yang ada di kejauhan. Dengan 3 generasi keluarga panjang menjadi salah satu yang paling berbakat di kuil kesatria, keluarga panjang ini dapat dianggap sebagai keluarga dengan wewenang terbanyak dari kuil kesatria. Meskipun mereka tidak pernah memikirkan hal ini, di hati para kesatria, terutama para kesatria muda, keberadaan mereka sudah tidak tertandingi, dan menjadi idola sejati. Merasakan gelombang emosi Long Hao Shen, Long Xingyu yang tidak lagi mampu menunjukkan perasaan murni seperti putranya, memiliki ekspresi yang sangat kompleks di matanya. Tangannya yang biasanya tak tertandingi mulai bergetar ringan, saat ia terus-menerus memanggil nama putranya. "Hao Shen, Hao Shen, ayahmu telah mengecewakanmu. Aku belum bisa melindungi kamu dengan baik," ucap Long Xingyu. "Ayah, jangan katakan itu. Aku adalah putra kamu, dan tanpa bimbingan kamu, aku tidak akan menjadi diri aku saat ini. Aku sudah menjadi dewasa, dan harus mengambil giliran aku untuk melindungi kamu dan ibu," balas Long Hao Shen. Melonggarkan pelukan, ayah dan anak saling berhadapan, dan mata mereka dipenuhi dengan emosional.
Long Xingyu mengambil napas dalam-dalam, lalu mengusap air matanya, seolah-olah secara tiba-tiba membuat keputusan. Dia menyaksikan Long Haoshen dengan tatapan tegas dan menyatakan, "Nak, tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, kamu adalah putra Long Xingyu ini, putra tunggal aku. Mulai hari ini dan seterusnya, siapapun yang ingin menyakiti kamu, itu harus terlebih dahulu menginjak mayat aku," ucap Long Xingyu. Ini adalah deklarasi kategoris yang nyaring dan kuat, seolah-olah itu adalah persuasi. Melihat ayahnya yang berkaca-kaca, rambutnya yang setengah memutih, Long Haoshen sekali lagi dipenuhi dengan air mata. Dirinya yang emosional dari dalam dirinya, itu belum merasakan rasa sakit yang tertutup dalam kata-kata ayahnya sebelumnya. Ia hanya memikirkan setelah periode singkat selusin tahun yang telah berlalu, ayahnya pada tingkat kultivasi ke-9, namun tampak jauh lebih tua. Dia bahkan tidak tampak jauh lebih muda dari kakeknya, meskipun pada tingkat ke-9-nya, dia seharusnya tidak menua terlalu cepat, itu sudah jelas, selama bertahun-tahun ini, ayahnya benar-benar mengalami pengalaman khusus. Mengambil napas dalam-dalam, Long Xingyu nyaris tidak bisa menstabilkan emosinya, membawa senyum tipis di wajahnya, dan tiba-tiba mengetuk tangan kanannya ke dada kirinya, dan dengan keras menyatakan, "Kepala auksiliari dari kuil kesatria menyambut ketua aliansi yang baru," ucap Long Xingyu. Long Haoshen menjadi kosong, sebelum tiba-tiba menyadari. Identitasnya tidak lagi mengejar ayahnya seperti di tahun-tahun itu, seperti di pelatihan kejam di masa mudanya. Sekarang dia adalah ketua aliansi yang baru dan yang pertama, yang mampu mewakili seluruh umat manusia untuk mewakili keseluruhan persatuan manusia. Tinju kanannya dengan keras membenturkan dadanya sampai mengeluarkan suara, dan Long Haoshen tidak lagi berkata apa-apa. Saat ini, semua orang dari Bright Glimmer of Hope serta pusat-pusat kekuatan besar kuil kesatria, itu secara berturut-turut mendarat di kota. Di bawah pimpinan Long Xingyu, Dragon Resisting Mountain Pass dengan megahnya menyambut kembalinya para kesatria ini. Meskipun pemenang terakhir dari Great Gathering Temple adalah mereka yang berasal dari Demon Hunter Squad Bright Glimmer of Hope, setelah melakukan perselisihan dengan Six Great Temple, pemenang terbesarnya tidak diragukan lagi adalah kuil kesatria. Serangan kuil mage di bawah pimpinan Li Zhengzi pada akhirnya tidak membuahkan hasil. Bahkan jika Long Haoshen dan kawan-kawan belum muncul, juara akhir masih akan menjadi kuil kesatria yang berakar sangat dalam. Setelah upacara penyambutan yang megah, Long Haoshen dan ayahnya bertemu Ibu Haoshen. 3 anggota keluarganya akhirnya bersatu kembali setelah lebih dari 10 tahun. Atau lebih tepatnya, itu harusnya menjadi keluarga yang utuh. Seiring dengan Long Haoshen yang datang ke bagian lain yang tak terpisahkan dari hidupnya, yang paling ia cintai di hatinya, itu adalah Chai-Er. Bai Yue sangat menyukai Chai-Er. Apalagi sekarang setelah ingatan Chai-Er kembali, dia bukan lagi putri suci samsara yang dingin pada waktu itu, dan berperilaku apik di depan mata orang tua Haoshen. Di depan wajah Long Xingyu dan Bai Yue yang berkaca-kaca, wajahnya sendiri dipenuhi dengan senyum kebahagiaan. Melihat putranya dan calon menantunya, yang merupakan calon istri di depan matanya, Long Xingyu tiba-tiba menoleh dan menyeka sekali lagi air mata di wajahnya. Dia tampak tidak menyadari tinjunya terkepal erat, dengan tinju kanannya memukul dadanya sendiri dengan paksa. Saat air mata penyesalan memenuhi matanya, ia berbalik menghadap Long Haoshen dan mata ketiganya. Sebuah tangan besar menghampiri bahunya. "Ayah, ada apa? Bukankah keluarga kami sekarang sudah berkumpul? Biarkan masa lalu tetap sebagai masa lalu. Lihatlah sekarang, kamu sudah memiliki begitu banyak rambut yang putih. Kamu harus memastikan untuk merawat diri sendiri dengan lebih baik, atau kamu tidak akan cocok dengan ibu," ucap Long Haoshen. Long Xingyu sedikit menundukkan kepalanya, dan suaranya masih terdengar agak tercekik. "Nak, tahun-tahun yang kamu lewatkan ini pasti sangat menyakitkan," balas Long Xingyu. Long Haoshen tertawa kecil. "Tidak ada hal seperti itu. Kami hanya memiliki pertemuan yang beruntung setelah membunuh Dewa Iblis Panter. Semua orang telah berlatih dalam pengasingan, dan pergi dalam keadaan meditasi yang mendalam, itulah sebabnya kita semua membutuhkan waktu yang lama untuk kembali. Kalau tidak, kami lebih baik kembali sesegera mungkin," ucap Long Haoshen. Long Xingyu tiba-tiba menoleh untuk menatapnya, dan melihat kehangatan yang dibawa ke senyum Long Haoshen, dia bisa merasakan kemurnian cahaya dari putranya.
Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, ucap Long Xingyu sambil memperhatikan putranya, matanya berkedip-kedip, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya ia tetap menahannya. Long Haoshen bereaksi dengan kaget. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Long Haoshen. Long Xingyu menggelengkan kepalanya, dan memaksakan senyum di wajahnya. Oh iya, kamu benar. Biarkan masa lalu tetap sebagai masa lalu. Kita harus melihat ke depan untuk masa depan yang akan datang, tidak peduli dengan cobaan yang kamu hadapi, kamu akan selalu menjadi putra Long Xingyu ini, dan hal ini tidak akan pernah berubah, biarkan kita sebagai orang tua dan anak untuk bertarung dengan iblis bersama-sama, ucap Long Xingyu. Bai Yue tidak bisa menahan tawa sekarang. Kamu sudah berulang kali mengatakannya, bahwa Hao Shen adalah putramu beberapa kali, Xingyu, apakah kamu masih harus tetap bersikeras? Tanya Bai Yue. Ekspresi Long Xingyu membeku ketika dia melirik Bai Yue, dan emosi yang rumit langsung memenuhi matanya. Tapi itu dengan sangat cepat kembali normal. Mungkin karena aku belum melihat anak aku terlalu lama. Itu masih terasa tidak nyata, bahkan sampai sekarang, jawab Long Xingyu. Bai Yue mengambil tangan CR. Aku saat ini hanya memikirkan tentang CR, kapan ia benar-benar akan menjadi menantu perempuanku, ucap Bai Yue. Ekspresi Long Haoshen dan CR memerah pada saat yang sama, dan seketika tatapan mereka saling bersilangan, dan kemudian CR langsung menundukkan kepalanya. Long Haoshen tertawa lembut, hehehe, ayah, ibu, jika kamu berdua setuju, mari kita melakukan perjalanan ke Exorcist Mountain Pass. Di daerah ini, saran pernikahan akan datang dari para orang tua. Kedua belah pihak akan duduk bersama, sebelum mencari restu orang tua untuk secara resmi melakukan pernikahan, ucap Long Haoshen. CR dengan ragu menjawab. Haoshen, kami masih memiliki banyak hal yang terjadi. Tidak perlu terburu-buru, seru CR. Haoshen tersenyum. Itu tidak akan terjadi, aku sudah terlalu lama memikirkan hal ini. Dan bahkan jika kita tidak terburu-buru, Ying Er, Yuan Yuan, dan kru kita, mereka juga akan bergegas menikah, karena mereka juga sudah tidak muda lagi. Aliansi yang baru ini baru saja terbentuk, jadi masih ada banyak hal yang terjadi. Namun dalam beberapa hal, aku hanyalah papan nama sebagai ketua aliansi yang baru. Masalah aliansi ditangani di bawah tanggung jawab kakek dan kepala kuil Li. Prioritas kami adalah untuk maju dalam kekuatan penuh untuk dapat menantang Kaisar Dewa Iblis dan pusat kekuatan iblis puncak dalam waktu singkat. Setelah masalah kita yang paling mendesak sudah diatasi, kita harus memiliki waktu yang tenang. Pada saat itu, kami akan mengadakan pernikahan kami, dengan cara ini, itu seharusnya sudah waktunya bagi yang lain untuk menetap juga. Dan ketika urusan keluarga selesai, kita harus berusaha untuk berkultivasi bersama tanpa penundaan, ucap Long Haoshen. Bai Yue mengangguk terus-menerus. Bahkan jika kamu sangat sibuk, kamu tidak bisa mengabaikan peristiwa besar dalam hidupmu sendiri. Sepertinya ini sudah beres, mari kita pergi ke Exorcist Mountain Pass untuk membahas sedikit tentang pernikahan, ucap Bai Yue. Emosi Long Xingyu telah stabil, dan sekarang senyum telah muncul di wajahnya. Ngomong-ngomong, aku belum pernah bertemu lagi dengan ayahnya CR selama bertahun-tahun, ucap Long Xingyu. Dalam beberapa arti, ayah CR dapat dianggap setengah murid dari Long Xingyu, yang dia berikan cukup banyak sedikit bimbingan di masa lalunya. Long Haoshen diam-diam menyatakan, ayah, aku berencana menuju kuil pada hari esok. Han Yu dan Zhang Fangfang akan mengikuti aku, dan mereka juga memenuhi syarat untuk masuk, ucap Long Haoshen. Long Xingyu menggigil sedikit, kenapa sangat tergesa-gesa? Tanya Long Xingyu. Long Haoshen mengangguk. Kami sangat membutuhkan peningkatan kekuatan kami melalui tahta ilahi, tunggangan aku berada di ambang evolusinya, dan itu sangat mungkin merupakan evolusi terakhirnya. Dia sangat membutuhkan aku agar menjadi cukup kuat untuk membantunya, jawab Long Haoshen. Long Xingyu bertanya, apakah ada kebutuhan bagiku untuk mengirim pelayan dari kuil kesatria? Tanya Long Xingyu. Long Haoshen menggelengkan kepalanya. Tidak perlu ayah, kita sudah cukup dengan diri kita sendiri. Jawab Long Haoshen. Dia tidak berani membiarkan terlalu banyak orang tahu tentang rahasia Hao Yue. Bahkan Yang Wenzhao dan Duan Yi memutuskan untuk mengambil bagian setelah pertimbangan yang panjang. Dia mempercayai Hao Yue, tetapi tidak berani membiarkan orang lain tahu tentang dunia mengerikan yang dia datangi, dan dengan asal-usulnya yang mencurigakan.
Selain itu, evolusi terakhir Hao akan sangat berbahaya. Jika terjadi kecelakaan, itu akan ada bahaya kematian, sehingga Hao Shen tidak ingin melibatkan terlalu banyak orang. Setelah jeda singkat, Long Xingyu menyatakan, Hao Shen, aku tahu bahwa bakat bawaanmu adalah nomor satu dari beberapa ribu tahun sejarah kuil kesatria. Aku tahu dengan jelas tentang tujuan kamu. Tapi ingat baik-baik, karena jika tidak, jangan terlalu memaksa, tahta ilahi manapun dapat melimpahi kamu dengan kekuatan yang cukup hebat, itu tidak harus selalu menjadi tahta ilahi keabadian dan penciptaan, ucap Long Xingyu memperingatkan. Long Hao Shen menjawab, Ayah, aku tidak akan mundur. Aku percaya bahwa aku memiliki kemampuan. Jika aku tidak bisa berhasil, maka aku takut bahwa tahta ilahi keabadian dan penciptaan tidak akan pernah menemukan pemiliknya, balas Long Hao Shen. Long Hao Shen berkata dengan tersenyum. Dalam masa-masa biasa, upayanya yang penuh kedamaian menjadi penuh dengan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Itu benar, jika dia ternyata tidak bisa mendapatkan persetujuan dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan, itu hanya akan membuktikan bahwa tahta ilahi asli ini sebenarnya tidak ada. Mata Long Xingyu berbinar. Bagus. Aku berharap tidak ada kekurangan dari putra Long Xingyu ini. Ayahmu mengungkapkan harapan terbaikmu sebelumnya, ucap Long Xingyu. Long Hao Shen tersenyum. Dan tolong rencanakan persidangan Golden Foundation Knights untuk Yang Wenzhao dan Duan Yi. Sangat memalukan bahwa bahkan jika mereka berhasil menerobos tingkat ke-9, bahkan mungkin tidak ada tahta ilahi yang tersisa bagi mereka untuk dicoba, balas Long Hao Shen. Jika Long Hao Shen, Han Yu, dan Zhang Fangfang semuanya berhasil mendapatkan tahta ilahi, mereka akan mencapai prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam menganugerahkan semua tahta ilahi kuil kesatria dengan pemiliknya. Jika ini benar-benar terjadi, moral manusia akan mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Long Xingyu tersenyum tentang itu. Tidak perlu bagimu untuk khawatir tentang itu. Ketika kamu semua tumbuh, tahta ilahi kita suatu hari nanti harus diturunkan. Kamu pasti memiliki perjalanan yang melelahkan untuk kembali ke sana, jadi istirahatlah lebih awal. Aku sudah menyiapkan kamar untuk kamu, ucap Long Xingyu. Tetapi dari ketakjuban Long Hao Shen, Long Xingyu benar-benar memiliki tempat yang disiapkan untuk CR dan dia untuk tinggal, dan itu hanyalah satu kamar. Sejak saat CR tidak kehilangan ingatannya, mereka berdua tidak berbagi kamar. Pertama karena tidak kehilangan ingatan CR, dan berikutnya karena mereka semua sudah dewasa, dan bukan lagi pemuda seperti pada masa itu. Long Hao Shen sebenarnya juga takut, kalau dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri sebelum mereka menikah secara resmi. Itu adalah ruangan yang besar dan nyaman. Tetapi ketika berdiri di dalamnya, Long Hao Shen dan CR tidak bisa menahan malu untuk melihat satu sama lain, terutama ketika hanya melihat satu tempat tidur besar itu. Itu jelas, Long Xingyu dan Bai Yue berpikir bahwa mereka akan sudah melewati batas ini pada usia mereka, dan terlebih lagi, bagi mereka yang ingin menikah begitu lama, untuk hidup bersama sangat normal. CR menurunkan kepalanya, dan bergabung dengan sisi Long Hao Shen, dengan lembut melepas mantelnya untuknya, dan berkata dengan suara rendah. Aku akan pergi ke kamar mandi, ucap CR. Mendengar kata-katanya yang seperti itu, Long Hao Shen segera merasakan perbedaan. Sambil menggaruk kepalanya, dia tetap diam. Setelah memperdalam cinta mereka pada tahun-tahun itu, dan melalui pengalaman hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya, perasaan mereka sudah mencapai tingkat fusional. Meskipun mereka merasa agak canggung sekarang, mereka tidak perlu menjelaskan diri mereka sendiri. Setelah membuat diri mereka terlihat rapi, dan pulih sedikit dari kelelahan, Long Hao Shen duduk di samping tempat tidur, dan cukup tenggelam dalam pikirannya. Tetapi tersesat dalam pemikiran seperti itu adalah bentuk kebahagiaan baginya. Rasanya sangat nyaman untuk bisa duduk dengan tenang tanpa ada masalah. Ini memberinya perasaan bahagia yang tak terlukiskan. CR telah menggunakan baju tidur yang panjang, dan tangannya yang indah terulur. Bergabung dengan sisi Long Hao Shen, dia dengan sangat alami duduk di pahanya, kedua lengan melingkar ke lehernya, dan itu sangat pas dengan dadanya. Hao Shen tanpa sadar memegang pinggang tipisnya, dan merasakan kontak dari paha dan pantatnya dengan tubuhnya. Hao Shen hanya bisa merasakan denyut jantung keabadian itu tiba-tiba saja naik, dan terlebih lagi, fluktuasi energi spiritualnya tumbuh dalam intensitasnya. Lebih dari separuh wajah CR disembunyikan di balik rambutnya yang panjang,
dan itu membuat wajahnya tidak mungkin untuk dilihat, tetapi napasnya terasa sangat hangat, karena terus-menerus dihembuskan di leher Hao Shen. Tubuhnya menjadi lebih hangat dan lebih hangat lagi, dan ketika memegangnya, itu terasa seperti memegang kompor yang lembut. Kemudian api yang membakar di hati Hao Shen menjadi lebih bersemangat. Saat dia dengan lembut mengangkat rambutnya, wajah Chai yang memerah muncul untuk dilihat. Hao Shen kemudian memberikan pipinya ciuman kecil yang bernafas dengan intens, dan ketika aroma samar meresap ke dalam hatinya, sensasi sentuhan ringan datang ke jantung sanubari wanita itu. Chai Long Hao Shen memanggilnya dengan lembut. Seolah-olah tidak mau berbicara, Chai hanya mengeluarkan suara respon yang ringan. Sambil memegang salah satu tangannya yang lembut, Long Hao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. "Lihat aku baik-baik," ucap Long Hao Shen. Chai dengan ringan mendorong kepalanya di dadanya, seolah-olah untuk meminta perlindungan, tetapi pada akhirnya ia tetap membuka matanya. Mata ungu mudanya agak kabur, bulu matanya yang lembut menelusuri lengkungan yang indah, dan matanya yang besar dengan air yang merembes keluar, itu sepertinya telah berbicara sesuatu tanpa kata-kata. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.